Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini diberikan kesehatan. Iya, jumpa lagi bersama Ibu tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah berdoa semoga pagi ini kita diberikan kemudahan dalam belajar ya. Semoga ilmu yang kita pelajari untuk hari ini bermanfaat. Ya, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Nah, berikutnya mari bertafakur. Nah, di sini kalian tentunya sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir Islam sebagaimana agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini apa itu Al-Quran? Nah, siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Nah, di sini penjelasannya, Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qara, berarti membaca. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kemudian berikutnya, apa itu hadis? Nah, ada yang tahu apa itu hadis? Nah, di sini akan kita bahas bersama bahwa hadis adalah sumber ilmu yang kedua setelah Al-Quran. Orang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khabar, dan atsar. Namun, keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Nah, di sini mari kita perhatikan bersama bahwa ada 4 pembagian dari hadis ya. Ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Yang pertama adalah sunnah. Nah, semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ada hadis. Hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Kemudian berikutnya adalah kabar. Nah, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Kemudian yang keempat itu adalah atsar. Nah, asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'innya, ya. Nah, di sini ada fungsi hadis. Nah, mari kita perhatikan bersama bahwa di sini
Secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama adalah bayan al-taqrir. Bayan al-taqrir disebut juga dengan bayan al-taqid dan bayan al-isbat. Bayan al-taqrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Ya. Kemudian berikutnya bayan al-tafsir. Artinya adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujma, mutlak, tidak mempunyai batasan, dan am atau umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis atau pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bayan al-tashri', yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bayan al-nas, ya, yang artinya secara bahasa berarti membatalkan atau menghilangkan ataupun memindahkan dan mengubah. Membatalkan ketentuan terdahulu demi ketentuan baru yang lebih maslahat, ya, seperti itu pengertian dari bayan al-nas. Nah, di sini selain definisi ini, kalian bisa mencari informasi tambahan mengenai definisi Al-Quran menurut ulama dan juga contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, silakan cari informasi tersebut bersama kelompokmu dan presentasikan nanti di depan kelasmu, ya, seperti itu. Ya, jadi itu adalah tugas yang akan Ibu berikan. Nah, setelah itu Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.